Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Thomas Yowe. NIM saya 200203010 dalam prodi kepemimpinan Kristen. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Sejarah Kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Dr. Wendy Sepmadi Kutahayan SEMM MTH. Pada saat ini saya akan membahas tokoh kepemimpinan Barnabas. Pertama, kita akan membahas tentang kelahiran Barnabas. Barnabas lahir di Siprus. Nama aslinya adalah Yusuf. Pada naskah jenis teks Bizantin ditulis Yoses atau Joses, suatu variasi Yunani untuk nama Joseph. Setelah ia menjual hartanya dan memberikan hasil penjualan itu kepada para rasul di Yerusalem, ia diberi nama baru yaitu Barnabas. Nama ini tampaknya dari bahasa Aram yang dituliskan Barnabia, artinya putra nabi. Namun teks bahasa Yunani dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 menjelaskan namanya sebagai Hios Parakleseos, yang artinya putra penghiburan atau putra pendorong. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Ia kemudian dikenal sebagai seorang penginjil di Antiokhia dan Siprus, serta teman seperjalanannya Paulus. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi dan berasal dari Siprus. Barnabas dikenal sebagai seorang yang jujur, yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-37. Kedua, kita akan membahas tentang kehidupan Barnabas. Dalam kehidupan Barnabas, Barnabas hidup sebagai seorang penginjil. Bersama dengan Paulus, Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Buah dari pekabaran Injil di Siprus adalah bertobatnya gubernur pulau itu, yakni Sergius Paulus. Barnabas terus mengikuti Paulus melanjutkan perjalanan demi mengabarkan Injil ke Pisidia, Ikonnium, Listra, dan Derbe, hingga kembali ke Antiokhia. Ketika ia berada di Listra, banyak orang menganggapnya sebagai Zeus. Di Antiokhia, Barnabas bersama Paulus menghadapi keributan yang terjadi dalam jemaat mengenai sunat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadi Kristen harus disunat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kepemimpinan Barnabas. Prinsip kepemimpinan Barnabas akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, Barnabas adalah pemimpin yang baik hati. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-24 mengatakan, karena Barnabas adalah orang baik. Barnabas seorang yang baik hati, penuh dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Kebaikan Barnabas dimulai ketika ia menjual hartanya dan membawa persembahannya ke hadapan para rasul. Ia disebut anak penghiburan oleh para rasul. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik hati, rela memberikan apa yang kita punya. Yang kedua, Barnabas disebutkan sebagai pemimpin yang agresif. Di Antiokhia, murid-murid pertama kali disebut sebagai seorang Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Yang ketiga, Barnabas disebutkan sebagai pemimpin yang rela berkorban. Rasul Barnabas melaksanakan diakonia, sepakat untuk menyisihkan uang dan mengumpulkan bagi mereka yang membutuhkan. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 29 sampai 30. Dan melaksanakan misi dengan mengutus misionaris, sebab mereka menaati tuntunan Roh Kudus yang berbicara dalam pertemuan doa mereka untuk menyerahkan orang-orang tertentu
ke dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan yang diembankan Tuhan kepada mereka. Untuk menjadi seorang pemimpin Kristen yang rela berkorban, kita harus rela memberikan apa yang kita punya bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang keempat, Barnabas disebutkan sebagai pemimpin yang penasehat. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23c menjelaskan bahwa ia menasehati mereka supaya mereka semua setia kepada Tuhan. Salah satu tugas pengembala, pemimpin adalah menasehati. Harus menasehati semua orang yang diinjilinya. Yang kelima, Barnabas disebutkan sebagai seorang pemimpin dengan ajaran kasih. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26b menjelaskan bahwa ia mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas sebagai seorang pemimpin dengan ajaran kasih. Ia mengajar orang dengan penuh kasih. Yang keenam, Barnabas disebutkan sebagai seorang pemimpin yang berbaur. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 menjelaskan bahwa Barnabas tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Barnabas bergaul dengan semua orang yang berada di situ. Untuk menjadi seorang pemimpin Kristen yang baik, kita harus berbaur dengan semua orang tanpa melihat latar belakang. Yang ketujuh, Barnabas disebutkan sebagai seorang pemimpin yang mengandalkan Allah. Kisah Para Rasul 11 ayat 24 menjelaskan, kepercayaan teguh Barnabas adalah keyakinan atau kepercayaan yang berasal dari pendengaran. Kepercayaan Barnabas merupakan keyakinan yang teguh yang bersumber dari pendengaran akan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bisa dibandingkan dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Maka berpengaruh kepada pertumbuhan gereja di Antioquia. Menjadi seorang pemimpin harus mengandalkan Allah. Keyakinan yang kita punya harus yang berasalkan dari Allah. Yang kedelapan, Barnabas disebutkan sebagai seorang pemimpin yang sukacita. Barnabas bersukacita karena pelayanannya, karena keberhasilan pelayanannya adalah kemajuan anggota jemaat dalam hidup pertumbuhan rohaninya. Pengaruh pemimpin membuat terjadinya perubahan, kehidupan anggota yang lebih baik dan tercapainya visi organisasi. Memengaruhi adalah kemampuan pemimpin, mengubah sikap, perilaku, pola pikir, pendapat, dan kesediaan bergerak ke arah pencapaian visi. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-23. Demikian penjelasan saya tentang tokoh kepemimpinan Barnabas. Semoga menginspirasi kita sekalian. Shalom.